Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi dalam penanganan COVID-19, khususnya dukungan fasilitas kesehatan. Alasannya saat ini fasilitas kesehatan di DKI Jakarta terbebani oleh pasien dari luar Jakarta dan jumlah pasien terus meningkat. Lalu bagaimana sebenarnya hambatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19? Kita akan berbincang dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir, kemudian Wali Kota Depok Muhammad Idris, serta analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Qadir, posisinya saat ini bagaimana sebenarnya untuk ketersediaan bed ataupun ruang isolasi bagi pasien COVID, khususnya untuk kita berbicara wilayah Jabodetabek terlebih dahulu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat bahwa data ketersediaan tempat tidur isolasi di Jakarta ini memang sudah mencapai 85%. Namun demikian, hari ini itu didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini disebabkan mungkin oleh karena kita sudah melakukan penambahan tempat tidur. Dengan demikian, rumah sakit kita juga semakin mampu mengisi tempat-tempat yang kosong di rumah sakit seperti itu Pak. Mengakibatkan presentasi bor kita juga akan menurun pada hari ini. Sedangkan untuk kapasitas ICU di Jakarta dalam 3 hari terakhir ini sedikit mengalami peningkatan dari 81% menjadi 84%. Namun demikian kami masih mengupayakan agar bed ICU itu dapat digunakan secara optimal dan penambahan tempat tidur ICU juga tetap kami lakukan. Sedangkan untuk daerah Bodetabek, yaitu daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, data ketersediaan tempat tidur isolasi hari ini juga rata-rata di atas 80%. Paling tinggi adalah di Tangerang Selatan yang mencapai 88%. Disusul dengan Depok 88%, Bekasi 86%, Kota Tangerang 84%, dan Bogor 81%, serta Kabupaten Tangerang 78%. Seperti itu. Dan data ketersediaan tempat tidur ICU untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, presentasinya tidak setinggi dengan tempat tidur isolasi. Paling tinggi adalah di Depok yang mencapai 89% untuk ketersediaan tempat tidur ICU. Disusul dengan Kota Tangerang 80%, Tangerang sendiri 78%, dan Bekasi 75%. Bogor itu cuma 78%. Itu kondisi terakhir ini. Jadi dalam artian bahwa memang kita sudah mulai mengkhawatirkan dengan adanya kenaikan jumlah pasien disertai dengan tempat tidur yang memang sangat terbatas seperti ini. Saya kira itu yang sementara kondisi yang bisa disampaikan untuk daerah Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Baik. Mengkhawatirkan karena memang rata-rata di atas 80% jumlahnya ini sangat kritis. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Pak Dirjen? Kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, tapi tampaknya tidak bisa hadir malam ini. Kami hadirkan bagaimana statement yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meminta pemerintah pusat mengkoordinir, mengambil alih untuk penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan fasilitas kesehatan. Ini yang disampaikan oleh Wagub Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, yang menyebutkan bahwa Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun. Komunikasinya dengan Pemprov DKI sejauh ini seperti apa Pak dari Kementerian Kesehatan? Ya, jadi komunikasi sangat lancar sebenarnya. Malahan saya sendiri sebagai penanggung jawab untuk task force untuk wilayah Jakarta. Jadi wilayah DKI task force-nya memang dari Dirjen Yankes, dan saya sendiri dengan Ibu Wik dari Kepala Dinas Kesehatan Jakarta itu komunikasinya sangat lancar seperti itu. Dan kami juga selalu memberikan supervisi dan advokasi kepada Dinas Kesehatan Jakarta untuk bersama-sama memantau perkembangan dan peningkatan pasien ini di rumah sakit. Seperti itu. Jadi sebenarnya kami selalu berkoordinasi, dan untuk itu penambahan tempat tidur ini juga kami sudah laksanakan. Dan Bapak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan edaran sebenarnya
yang meminta kepada semua rumah sakit yang berada di zona merah, khususnya Jakarta, untuk melakukan konversi tempat tidur minimal 40% dari jumlah total tempat tidur yang ada di rumah sakit. Demikian juga dengan ICU-nya. Jadi kalau tadi untuk isolasi, untuk tempat tidur ICU juga demikian. Jadi Bapak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan edaran untuk meminta kepada semua daerah yang zona merah, khususnya Jakarta, untuk semua rumah sakit diminta untuk meningkatkan tempat tidur ICU-nya minimal 25%. Dan alhamdulillah di Jakarta sendiri sudah banyak terjadi kenaikan yang jumlahnya hari ini memang sudah semakin meningkat. Oke, baik. Ketika angkanya sudah cukup kritis, nanti saya akan bertanya kepada Wali Kota Depok, Pak Idris, bagaimana kemudian penanganan sendiri, treatmentnya untuk di wilayah Depok. Karena Pemprov DKI mengatakan bahwa memang pasien yang dirawat DKI juga saat ini tidak hanya warga DKI, tapi juga dari warga dari kota-kota penyangga. Usai jeda kami kembali sesaat lagi. Baik, kami masih berbicara mengenai fasilitas kesehatan yang saat ini kondisinya masih terus mengkhawatirkan. Peningkatan kasus positif COVID-19 masih terus tinggi di Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya. Saya ke Wali Kota Depok, Pak Idris. Pak Idris, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Depok sendiri memang saat ini cukup kesulitan tingkat ketersediaan baik untuk isolasi ataupun perawatan untuk pasien COVID-19 cukup kritis, lebih dari 80%. Untuk mengelolanya bagaimana, Pak? Sehingga kemudian ada statement dari Pemprov DKI Jakarta, beberapa pasien yang dirawat di Pemprov DKI Jakarta adalah warga dari kota-kota penyangga. Ya, terima kasih Mbak Elvira dan para narasumber, Pak Dirjen dan juga dari Bapak dari Trubus. Pertama perlu saya informasikan memang kasus di Kota Depok per hari ini itu ada penambahan 410 kasus per hari ini. Sehingga totalnya sekarang 23.000 sekian dan yang kasus positif sebanyak 4.500-an. Terkait dengan masalah penanganan kita, memang sudah kita mulai untuk mencari solusi dari peningkatan kasus positif ini. Kita sudah gesa untuk beberapa rumah sakit kerjasama dengan Kota Depok untuk ada penambahan ICU. Misalnya dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 Januari, alhamdulillah ada penambahan tempat tidur untuk ICU dari sebanyak 15. Dari yang sebelumnya 59, sekarang sudah berjumlah 74 tempat tidur. Untuk isolasi kita bisa menambah 55 tempat tidur, yang sebelumnya 727, sekarang berjumlah 782. Untuk rumah sakit Harapan yang sebelumnya misalnya dia hanya bisa menambah 5 untuk isolasi, untuk rawat ya, untuk yang rawat yang OTG dan ringan, sekarang ada penambahan 35 tempat tidur. Ini pun kita jadikan sebagai rumah sakit dedikasi COVID-19. Bahkan rumah sakit Setia Bakti dalam proses untuk kita jadikan khusus COVID, maternal, neonatal untuk ibu dan anak khusus untuk itu. Dan juga ruang-ruang isolasi yang sekarang memang belum sudah kita upayakan, namun memang tinggal menunggu dari keputusan dari instansi terkait di pusat, misalnya untuk menjadikan Wisma Atlet Kostrad Cilodong, Kota Depok, karena memang ini adalah merupakan sebuah otoritas dari Kasat, sehingga kami akan berkomunikasi dengan Kasat untuk ruang isolasi khususnya OTG dan yang ringan, isolasi ringan. Jadi ini yang sudah kita lakukan sekarang, ya, sehingga untuk Kota Depok sendiri, bor untuk ICU itu data kami 92% Pak Dirjen, dan bor untuk isolasi 84%. Sehingga praktis rumah sakit ini penuh di Depok dan di Jabodetabek. Nah, untuk itulah kami terus terang untuk ide dari dari DKI Jakarta tentang penanganan COVID di Jabodetabek diintegrasikan oleh pemerintah pusat, ini memang harus disambut positif, dirasa positif oleh kita. Karena apa? Karena secara konsepsi benar bahwa Depok adalah bagian daripada kota-kota penyangga yang lainnya bersama Jabodetabek. Ini penyelenggaraan seperti ini sudah bisa bisa mengamanatkan misalnya langsung dikomandani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Satgas, atau barangkali dari Kementerian Dalam Negeri.
Ini prioritas pada daerah-daerah aglomerasi ya, seperti Jabodetabek ini. Ya, dan inilah yang sebenarnya mohon maaf, sebenarnya kami dari Kota Depok sudah melayangkan surat sejak bulan Mei 2020 tentang masalah ide ini. Ya, itu ada 3 hal, ada usulan yang kita sampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Namun memang waktu itu sempat kasus-kasusnya waktu itu sempat melandai, bagus. Tapi ternyata karena optimisme kita waktu itu Oktober November sudah selesai masalah COVID-19. Tapi ternyata seperti ini. Berarti ini usulan lama sebenarnya kalau Pak Wali Kota mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan pada Mei 2020 sudah mengajukan. Ya. Waktu itu pertimbangannya mengapa Pak mengajukan pada Mei 2020 ini? Apakah memang koordinasinya sangat sulit? Depok ini koordinasinya kan di bawah Pak Ridwan ya, Pak Ridwan Kamil Provinsi Jawa Barat. Tapi secara administratif lebih banyak bersentuhan dengan Pemprov DKI Jakarta. Benar. Ya, warga Depok adalah warga komuter, Pak. 40% lebih warga Depok komuter. Maka benar kalau dikatakan ada juga sebagian pasien-pasien yang dirawat di DKI itu adalah warga Depok. Ya, demikian sebaliknya di RSUI misalnya, ini kalau RSUI kan katanya rumah sakit nasional. Tapi kami juga sudah memberikan bantuan khusus 17 miliar pada pertama kali kasus terjadi di RSUI di Kota Depok untuk bisa kerjasama untuk warga Depok. Tetapi dari kementerian mengatakan tidak bisa dikhususkan untuk warga Depok. Rumah sakit, khususnya rumah sakit UI adalah milik semua, milik nasional. Nah, ini kayaknya perlu hal-hal seperti ini kita koordinasikan. Ini satu. Yang kedua, permasalahan misalnya permasalahan kebijakan-kebijakan antara kebijakan daerah dengan kebijakan instansi vertikal di kementerian. Misalnya terkait dengan masalah pabrik-pabrik yang dibolehkan buka atas peraturan Menteri Perdagangan waktu itu diperkenankan. Tetapi Menteri Dalam Negeri waktu itu memberikan batasan-batasan untuk perusahaan-perusahaan yang boleh buka. Tetapi ternyata ada beberapa perusahaan yang tidak ada dikecualikan oleh Menteri Dalam Negeri itu diperkenankan oleh Menteri Perdagangan untuk dibuka dengan protokol kesehatan. Ini hal-hal seperti ini perlu kita integrasikan. Ya, demikian juga masalah jam tutup, jam kegiatan usaha-usaha ataupun kegiatan masyarakat yang memang berbeda. Misalnya kami dengan Bogor, dengan Kota Bekasi, nah ini menimbulkan sebuah permasalahan. Termasuk juga dengan waktu pertama kali DKI mengeluarkan kebijakan usaha hanya sampai jam 6 waktu itu. Kami waktu itu masih jam 8. Nah, sehingga banyak warga di perbatasan Jakarta Depok ini mereka mendatangi pertokoan-pertokoan di kota Depok setelah jam 7, yaitu jam 8. Sehingga kami harus merubah menyesuaikan dengan DKI. Ya, nah ini yang kami juga harus konsultasi sebelumnya kepada Gubernur Jawa Barat. Nah ini kan birokrasi yang kadang-kadang tidak efisien gitu dari sisi waktu. Hal-hal seperti inilah memang yang harus menjadikan landasan. Kenapa pada waktu bulan Mei juga dulu memang sudah kita usulkan karena memang kebijakan-kebijakan ini yang selalu seringkali berbeda. Baik. Seperti itu, Mbak. Jadi di bulan Mei itu tidak direspon ya, belum direspon oleh pemerintah pusat ya? Belum ada respon, Pak. Ya, belum ada respon. Yang terjadi hanya Bodebek, karena Bodebek masuk wilayah Jawa Barat. Oke. Saya ke Pak Trubus, tanggapannya Pak. Iya, menurut saya gagasan DKI Jakarta ini sebenarnya terlambat ya, dalam arti kalau misalnya pemerintah pusat mau mengkoordinasikan sekarang dengan dasar bahwa ada kenaikan yang signifikan terhadap penularan COVID itu sendiri, maka saya anggap ini sesuatu yang terlambat. Tetapi kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Wali Kota Depok tadi, saya lihat memang ini sudah lama dan waktu itu juga Menteri Mendagri juga sudah menyampaikan mengenai perlunya integrasi ya, termasuk Menteri Kesehatan untuk wilayah Jabodetabek agar pelayanannya lebih baik, lebih terlayani secara optimal. Hanya persoalannya memang ketika kita lihat pada saat DKI Jakarta menerapkan Pergub 33 ya, Pergub pada awal Maret, April, Mei itu diberlakukan, di mana wilayah penyangga itu ikut di dalamnya, maka pengendaliannya relatif baik. Artinya ada melandai waktu itu ya, cukup terkendali. Tetapi ketika DKI Jakarta melakukan rem lagi pada bulan September, Oktober kalau nggak salah itu dengan Pergub 88, di mana wilayah DKI Jakarta menerapkan PSBB ketat, tetapi wilayah penyangga tidak.
Ya, ini menyebabkan tadi dijelaskan sama Pak Wali Kota juga memang masyarakat akhirnya berbondong-bondong nongki-nongki di wilayah penyangga. Nah, di sinilah kemudian terjadi penularan yang masif juga karena kerumunan-kerumunan berpindah tempat. Nah, ini menurut saya dengan adanya gagasan, bukan gagasan yang memang harus diimplementasikan, dan selama ini sebenarnya koordinasi sudah ada, cuman belum optimal gitu. Seringkali di pusat sendiri ada ego sektoral antar kementerian yang dimana kemudian pemerintah daerah itu sering bingung harus melakukan yang mana gitu, karena masing-masing seringkali mengeluarkan surat edaran di mana kemudian gugus tugas COVID mengeluarkan surat edaran, sementara Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan surat edaran misalnya dalam soal perjalanan mobilitas masyarakat. Nah, ini juga menjadi persoalan di mana kemudian daerah dihadapkan oleh situasi yang sulit. Tetapi terkait dengan sekarang ini karena fasilitas kesehatan ya Paskes itu memang menjadi tolok ukur ketika PPKM ya. PPKM sekarang kan salah satu tolok ukurnya selain tingkat kematian, tingkat kesembuhan dan tingkat penularan yang terakhir adalah tingkat pelayanan kesehatan, artinya fasilitas kesehatan. Nah, di sini fasilitas kesehatan memang sekarang sudah penuh ya, sudah mendekati ambang ini, maka harusnya pemerintah pusat segera melakukan langkah-langkah yang sifatnya terintegrasi, sifatnya kolaboratif lagi itu, sehingga di sini peningkatan ini yang dulunya dianggap tidak akan terjadi, tetapi ternyata malah meningkatnya eksponensial gitu ya. Jadi menurut saya ini memang sesuatu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan koordinasi secara optimal, begitu Mbak. Baik, menurut Anda yang harus menjadi lead-nya adalah Kementerian Kesehatan, Pak Budi? Iya, menurut saya itu leading-nya, karena kalau kita merujuk pada PP 21 ya tentang PSBB, itu PSBB PP 21 itu kan leading sektornya ada di Kementerian Kesehatan ya kan, makanya keluar Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu sebagai tindak lanjut, artinya pemerintah daerah ketika mau menerapkan PSBB harus izin dulu dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Nah, dari sinilah kemudian PPKM pun sekarang meskipun agak berbeda, tetapi sebenarnya juga ada hal yang sama di mana kemudian semuanya daerah ini menerapkan, kemudian juga diikuti oleh kebijakan pemerintah pusat. Nah, supaya kebijakan ini terintegrasi, artinya bisa dilaksanakan, karena banyak sekali kebijakan pusat itu seringkali inkonsisten, berubah gitu ya, di mana daerah baru akan melaksanakan, tetapi pusat sudah berubah gitulah. Ini seringkali ada disinformasi, ada semacam miskomunikasi, di mana kemudian publik sendiri, masyarakat DKI Jakarta dan wilayah penyangga sering berbeda-beda memaknainya. Nah, ini kemudian menjadi hal yang tantangan tersendiri saya kira. Dengan demikian kalau nanti akhirnya diambil alih oleh pusat dan pusat melakukan satu kebijakan yang terintegrasi, maka ini kita berharap beberapa persoalan-persoalan yang selama ini selalu muncul, misalnya karena antar daerah sendiri kan terlihat sekali di publik kadang-kadang kolaboratif, kadang-kadang juga kompetitif gitulah. Ini juga menjadi masalah, karena itu ketika pemerintah pusat sudah satu pintu, nah semua ditangani semua, saya kira persoalan-persoalan kolaborasi, persoalan kompetisi dan persoalan-persoalan yang terkait dengan koordinasi bisa dengan cepat dilaksanakan, Mbak. Dan disitulah kemudian peran pemerintah pusat akan menonjol, dan di sini kemudian pemerintah daerah tinggal mengikuti, karena persoalannya memang selama ini kalau di tingkat di luar Jabodetabek terutama juga itu ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhannya pada pusat itu juga ada kesan setengah hati gitu. Jadi ini menjadi persoalan. Nah, di satu sisi kemudian pemerintah pusat sendiri kadang-kadang juga kurang tegas gitu kalau memberikan ini, karena yang ada hanyalah beredar itu surat edaran yang sifatnya itu sebenarnya tidak bisa memaksa ya, karena memang sifatnya hanyalah anjuran, hanyalah instruksi gitu. Nah, ini menurut saya harus dilakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh, mengingat COVID-nya terus menaik terus, Mbak. Jadi kita pun dasarnya kan dasar penularan COVID yang makin hari makin ya istilahnya horor gitu ya. Jadi atas dasar ini menurut saya hal-hal yang sifatnya kebijakan harus satu pintu, dan harus pemerintah pusat secara tegas, secara komprehensif maupun secara melakukan pengawasannya pun harus secara optimal. Di samping juga ada law enforcement yang jelas gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Dirjen, apakah bisa menjawab
apa yang disampaikan Pak Trubus tadi untuk menjadi leading sektor, mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga memang saatnya ini bukan lagi rem darurat ya, harus digas bersama semua kebijakan ini sehingga memang bisa secara bersama-sama bekerja sama mengurangi kasus positif COVID-19 di Indonesia. Usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan ini di Newscast sesaat lagi. Baik, saya ke Pak Dirjen lagi. Pak Kadir tadi sampaikan Pak Trubus dan juga Pak Idris ataupun Wali Kota Depok, diperlukan ada leading sektor sehingga memang semua kebijakan yang dikeluarkan terintegrasi. Apakah Kementerian Kesehatan bisa menjawab itu, bisa menjadi leading sektor dan memimpin, mengambil alih koordinasi ini? Iya, terima kasih. Jadi memang di dalam era otonomi seperti sekarang ini sebenarnya, maka pemerintah daerah itu menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sebenarnya. Namun demikian, jika permasalahannya cukup besar, maka pemerintah pusat dapat membantu sampai dengan batas-batas tertentu. Tetapi jika terjadi bencana alam yang merusak struktur dan seni-seni pemerintahan dan ekonomi, maka pemerintah pusat dapat mengambil penuh kegiatan di lapangan. Nah, untuk bagaimana dengan kondisi sekarang di masa pandemi seperti ini? Mengingat bahwa di era pandemi ini semua struktur pemerintahan masih berfungsi dengan baik. Maka yang lebih tepat bagi kami adalah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga dengan demikian semua permasalahan di daerah di antara sekian banyak daerah yang berdekatan misalnya Jakarta dengan Jabodetabek itu dikoordinasikan sehingga menjadi satu langkah yang sama seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kami ini mengharapkan bahwa peranan pemerintah daerah, peranan penegak hukum itu bekerja bersama-sama untuk menekan angka kejadian COVID-19 ini. Kalau Kementerian Kesehatan ini cuma bekerjanya di hilir saja seluruhnya tidak diperbaiki, maka ini jadi beban buat kita semua. Berapapun jumlah tempat tidur kami tingkatkan, berapapun jumlah rumah sakit kita bangun, tetapi kebocoran di hulu ini tidak pernah kita perbaiki, maka semuanya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu yang paling penting buat kita semua, kita harus sepakat. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua aparat kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, dan juga masyarakat bersama-sama, untuk bersama-sama kita ini menegakkan disiplin. Jadi pemerintah daerah juga harus betul-betul mengawasi warganya, supaya warga ini betul-betul bisa menegakkan disiplin. Disiplin apa itu? Disiplin 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya, jangan tidak berkumpul dan mencegah, itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita menambal yang bocornya ini di hulu. Kalau ini tidak dikerjakan, kita ini terserang tidak akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Artinya Pak Dirjen, mohon maaf saya potong. Kementerian Kesehatan. Mohon maaf saya potong. Artinya pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah tentunya diharapkan bisa bertindak tegas dalam hal ini melakukan sesuatu tindakan yang bagaimana mengatur warganya supaya betul-betul bisa mencegah jangan sampai terjadi kenaikan kasus yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ini peranan pemerintah daerah sangat penting di sini. Kenapa? Karena ini adalah peranan daripada penegak hukum, peranan daripada kementerian dan lembaga lainnya misalnya, bukan cuma Kementerian Kesehatan. Semua harus turun tangan masalah-masalah ini. Oleh karena itu memang kolaborasi ini kita harapkan bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama dan Kementerian Kesehatan tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan COVID ini sendiri. Oleh karena itu memang secara eksklusif kita harus melibatkan semua unsur dan kami meminta tentunya pemerintah daerah harus full power, harus betul-betul bisa mengatur warganya untuk bagaimana bisa betul-betul menegakkan disiplin PSBB ya, kalau dulu namanya PSBB. Bagaimana betul-betul mereka jangan keluar dari rumah, jangan mengizinkan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang dan sebagainya. Itu harus ditegakkan. Karena bagaimanapun juga ini yang paling penting kita lakukan, menegakkan aturan supaya kebocoran di hulu itu tidak terjadi. Saya kira itu yang paling penting buat kita semua. Oke, Pak Idris ada tanggapan ketegasan di sisi pemerintahan daerah setidaknya harus dijalankan dulu sebelum meminta bantuan pemerintah pusat? Iya, upaya-upaya untuk penanganan khususnya masalah pencegahan di hulu ini sudah kita lakukan, Pak.
Dirjen ya kepada masyarakat. Cuma memang ada kendala-kendala masalah, misalnya masalah ketentuan, misalnya masalah penerapan masalah sanksi. Ini sanksi yang di Jakarta itu beda dengan sanksi yang di Depok dan di Kota Bekasi misalnya. Nah ini yang membuat masyarakat juga bingung ketika kita jatuhkan sanksi di Jakarta nggak begini kok, di Kota Bogor nggak begini kok gitu. Karena memang sanksi itu sendiri jenisnya sudah berbeda-beda. Ya, tapi kalau ada dipusatkan pada satu kementerian misalnya, kalau saya melihat ini Kementerian Dalam Negeri karena Kementerian Dalam Negeri adalah bapak kami dan sebagai pemerintah daerah. Nanti mereka lah yang mengkolaborasi atau mengkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Atau Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri misalnya mendelegasikan salah satu gubernur dari Jabodetabek ini, ya Banten, Jabar, dan DKI misalnya siapa, atau mereka sebagai penanggung jawab kolegial. Seperti itu yang kami usulkan. Jadi permasalahan aturan, permasalahan sanksi, permasalahan misalnya begini. Kami sudah menerapkan di tingkat RW itu kampung siaga. Kampung siaga itu ada ketentuan-ketentuan yang kita buat. Di antaranya permasalah lockdown ataupun lockdown sementara dengan kategori kalau dalam satu RW itu ada lebih dari 2 kasus isolasi mandiri, itu kita terapkan PSBB total. Tapi sementara di antara warga di sini banyak yang bekerja di Jakarta. Di Jakarta mereka dituntut oleh perusahaan untuk kerja. Ya, sehingga penerapan yang baru ini PPKM ini sendiri penerapan 75% WFH ini tidak bisa diterapkan di warga kami karena warga kami oleh pihak perusahaan ataupun tempat kerja mereka disuruh masuk. Misalnya seperti itu. Nah, kan tidak bisa memaksa tempat kerja mereka untuk menerapkan ini. Nah, ini perlu adanya tadi koordinator ataupun leading sektor untuk bisa menerapkan ini semuanya dan menekan perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang tidak menerapkan tadi misalnya 75% WFH. Ini jadi kendala bagi kami, Pak, karena tadi yang saya katakan lebih dari 40% warga Depok ini bekerja di Jakarta ya, dan di sekitarnya. Nah, ini yang jadi sebuah permasalahan warga komuter. Jadi bukan permasalahan kita minta kepada pemerintah pusat untuk mengintegrasikan ini dalam rangka lempar tanggung jawab, tidak. Kami sudah melakukan pencegahan dari hulu, kami sudah melakukan penanganan sampai hilirnya, sehingga ini yang sudah. Tetapi peningkatan itu masih banyak sekali. Karena warga Depok juga masih ada juga yang kerja di pabrik-pabrik, misalnya di Bekasi ataupun tempat-tempat lain. Kondisi-kondisi inilah yang kami perlukan untuk diintegrasikan dengan Jabodetabek. Masalah mekanismenya nanti bisa disepakati apakah leading sektornya. Kalau kami berpendapat leading sektornya adalah Kementerian Dalam Negeri. Mereka yang koordinasikan kementerian-kementerian yang lain untuk bisa diterapkan di daerah. Kami akan mengikuti melaksanakan. Tentang masalah anggaran misalnya kita bisa kolaboratif antara APBN dan APBD. Ya, dan juga misalnya kalau di Depok khusus itu banyak sekali aset-aset pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk ruang isolasi. Ya, misalnya tadi yang saya katakan Kostrad, kita sudah memanfaatkan Makara UI, kita sudah memanfaatkan studi pusat studi Jepang misalnya UI, dan kita sedang melakukan pendekatan dengan sekolah keimigrasian yang sekarang banyak ruang-ruang yang tidak dimanfaatkan, atau dengan diklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang banyak sekali tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan. Ini aset pusat. Kalau nanti pemerintah pusat ini bisa mengintegrasikan hal seperti ini, bahkan bisa dimanfaatkan dan ruang-ruang aset pusat ini bisa dimanfaatkan untuk warga Bogor, untuk warga Tangsel, untuk bisa dimanfaatkan itu bersama-sama, tidak untuk Depok saja gitu. Seperti itu, Pak. Ini usulan kami. Terima kasih. Antar kepala daerah, Pak, Jakarta, Bapak mewakili Depok, kepala daerah lainnya di Jawa Barat atau Banten, itu secara... Sudah kita lakukan, Mbak. Dengan Bodebek, kalau Banten memang agak sulit, belum lah. Tapi dengan proaktifnya Pak Anies Baswedan, dengan Pak Ridwan Kamil, ya kita Bodebek selalu berkomunikasi. Kita punya ikatan, kalau di Jabodetabek itu punya ikatan sebenarnya BKSP. Tapi BKSP tidak khusus membicarakan masalah COVID. Dia masalah-masalah pembangunan secara umum. Ya, tapi secara khusus memang harus ada dan kami usulkan itu. Makanya kami sudah melayangkan surat tadi ke Menteri Dalam Negeri pagi-pagi hari sebelum terjadi seperti ini. Jadi insya Allah insya Allah belum ada yang terlambat lah.
Ini harus kita gesa ya. Misalnya ada kebijakan Jabodetabek lockdown misalnya. Itu sangat mungkin. Tapi kalau Depok membuat kebijakan lockdown ini nggak lucu gitu. Karena Depok ini daerah yang Saya sangat ingin tanya terbuka. pertimbangan Pak Wali dulu. Kenapa kemudian menurut Pak Wali kebijakan lockdown perlu saat ini? Ya misalnya itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kalau memang lockdown semua Jabodetabek. Nggak bisa Tangsel sendiri atau kami sendiri atau Jakarta. Ya Jakarta ada pemeriksaan kemarin tentang masalah pengetatan warga Depok, warga luar yang ingin masuk ke Jakarta itu ada ketentuan surat-surat dan sebagainya. Ini nggak mudah. Sehingga mereka banyak nyuri-nyuri tempat karena mereka harus dituntut bekerja di Jakarta. Orang Depok, orang Bekasi juga mengadunya kepada saya demikian. Ketika mau masuk DKI harus persyaratan-persyaratan seperti itu, tapi tempat kerja mereka juga mengharuskan mereka itu datang ke tempat kerja. Nah ini yang menyulitkan sebagian warga kami. Oke. Begitu Mbak. Oke, jadi artinya ini memang kondisinya memang saat ini perlu untuk diintegrasikan, bukan masalah lempar tanggung jawab ya Pak Wali? Tidak sama sekali. Kami insya Allah akan bisa dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi data-data juga alhamdulillah sekarang masih banyak ruang-ruang isolasi, bahkan ICU bisa kami tambah sampai 15 ruang ICU seluruh Depok, dan ini sesuatu yang menggembirakan. Dan kami sudah kerjasama dengan RSUI untuk meningkatkan pelayanan rawat dan juga ICU-nya seperti itu. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi usulan dari Pak Wali, Kementerian Dalam Negeri berbeda memang perspektifnya dengan tadi bagaimana Kementerian Kesehatan bisa menjadi leading sector dalam penanganan COVID ini. Pak Trubus melihatnya seperti apa? Iya, kalau misalnya Kemendagri mau dijadikan leading sector ya bisa saja, karena memang misalnya kalau kita lihat ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan prokes kalau nggak salah itu. Nah itu kan di situ kepala daerah diminta untuk menegakkan prokes. Bahkan merujuk pada pasal 80 kalau nggak salah Undang-Undang 23 ya tentang pemerintahan daerah itu. Dikatakan bahwa kalau ada yang kepala daerah tidak melaksanakan prokes prokes itu bisa dikasih sanksi, bahkan sanksi dengan merujuk pasal 80 itu. Tetapi persoalannya kemudian kan sampai hari ini Kemendagri juga belum memberikan sanksi apa-apa kepada daerah-daerah yang tidak melaksanakan prokes, itu kan menjadi persoalan. Nah kalau memang nantinya menjadi leading sector, artinya kan di sini memang pemerintah pusat ya harus memberikan sanksi kepada daerah-daerah yang tidak melaksanakan penegakan protokol kesehatan. Nah, khusus DKI Jakarta tentu ini dan Jabodetabek pada umumnya tentu ini menjadi momen yang baik di mana kemudian diharapkan nanti partisipasi publiknya menjadi meningkat. Tadi disinggung sama Pak Dirjen ya. Ini memang persoalan partisipasi publik ini menjadi relatif minim karena hampir semua kebijakan itu top down. Jadi ciri-ciri kebijakan top down itu memang masyarakat itu minim dilibatkan atau keterlibatan publik itu minim, sehingga yang namanya PSN itu peran serta masyarakat, itu hampir jarang dilibatkan lah kira-kira gitu. Sehingga yang terjadi masyarakat itu banyak merasa dipaksa, merasa diwajib-wajibkan bahkan disuruh-suruh gitu ya. Dan inilah kemudian masyarakat ada yang kategorinya tidak mau patuh. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah karena itu tentu tadi kaitannya dengan sanksi, tentu itu kan persoalan law enforcement, di mana kalau misalnya satu pintu artinya di bawah Kementerian Kemendagri atau Kementerian Kesehatan, pokoknya pemerintah pusat, maka yang terjadi sanksi ini bisa sama gitu ya. Setidaknya kalau misalnya dilihat kepatuhan di DKI Jakarta dengan sanksi yang ada, di Jakarta sudah ada 5,7 miliar yang terkumpul dana dari adanya pemberian sanksi-sanksi itu. Dan itu satu menunjukkan bukti bahwa DKI Jakarta telah melaksanakan law enforcement secara baik. Tetapi bukan berarti pelanggaran tidak ada. Pelanggaran pun tetap berlangsung. Nah ini menjadi catatan tersendiri. Nah kemudian juga terkait dengan pengawasan. Selama ini juga pengawasan menjadi selalu masalah baik pada saat PSBB maupun PPKM sekarang ini. Nah ini juga dengan harapan dikoordinasikan satu pintu, maka semuanya pengawasannya bisa lebih jelas, lebih bisa dilakukan secara serentak lah, keterlibatan TNI Polri, keterlibatan masyarakat pada umumnya, termasuk menggerakkan RT RW. Ini lemahnya kan persoalan menggerakkan RT RW untuk gugus tugas juga di dalamnya itu
relatif memang belum optimal gitu ya, belum masih minim lah kira-kira gitu, ada tapi minim. Nah ini juga nanti dengan satu pintu atau terkoordinasi secara baik itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga tentu monitoring evaluasi. Selama ini monitoring evaluasi itu publik tidak pernah mendapatkan hal-hal yang cukup, istilahnya memadai. Artinya kalau kita PSBB ini sesungguhnya bagaimana, karena sesungguhnya yang terjadi kan kita kalau mau dikatakan gagal juga tidak, tetapi memang belum optimal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu selama ini dinilai oleh publik sebagian juga belum berjalan optimal. Nah, tetapi ini tentu dengan koordinasi satu pintu nanti, artinya diambil pusat, nah ini bisa berjalan itu diharapkan. Jadi apa yang akan dilakukan baik dalam skenario planning jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang itu masyarakat tahu kita itu mau berbuat apa ke depan ini. Jadi jangan tiba-tiba sudah PSBB berjalan, sudah transisi, sudah ketat, sudah dilaksanakan, kemudian berubah menjadi PPKM. Nah itu kemudian ada hal-hal yang kemudian menurut saya menjadi situasi di mana publik akhirnya bingung sendiri gitu ya. Mungkin pemerintah daerah juga bingung. Nah yang terakhir menurut saya mengenai tata kelola. Jadi tata kelola yang perlu dilakukan tentu dalam hal ini kalau nanti terpusat lebih mudah, jangan sampai antar daerah yang terjadi selama ini kadang-kadang saya katakan tadi tidak kolaboratif, malah kompetitif. Nah dan ekosektoral juga, dan masing-masing berjalan menurut maunya sendiri-sendiri. Nah ini nanti bisa dilakukan penata laksanaan secara baik sehingga mereka menyadari bahwa ini masa pandemi. Sebenarnya kalau kita rujukannya ke pandemi dalam Kepres nomor 11 penetapan kedaruratan kesehatan, jelas di situ bahwa semuanya adalah situasi kedaruratan wabah ya. Jadi semuanya harus satu pintu. Menurut saya itu, Mbak. Baik. Saya ke Pak Dirjen singkat saja karena waktu kita sudah habis. Sebenarnya kedaruratan itu sekarang menjadi perhatian kita. Apakah kemudian kebijakan satu pintu ini mungkin saja dilakukan? Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah berbicara, Wali Kota Depok sudah berbicara, mungkin menyusul kepala daerah lainnya. Apakah hal ini mungkin bisa dilakukan? Saya kira itu mungkin saja dilakukan karena memang yang kita harapkan adalah bahwa masyarakat kita itu memang harus dilindungi. Oleh karena itu, apapun resikonya nanti, kalau memang ini harus kita lakukan, kita lakukan. Ya. Yang paling penting bahwa memang dalam melakukan seperti ini memang harus ada semacam satu komitmen bersama. Gitu. Jadi tentunya seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, bahwa memang harus ada komitmen bersama antara pimpinan daerah dengan kementerian-kementerian dan lembaga yang lain seperti itu. Tapi memang siapa yang jadi leading sector di sini, seperti disampaikan Pak Wali, memang sebenarnya yang punya RT, yang punya RW, yang punya bupati itu sebenarnya adalah Kementerian Dalam Negeri sebenarnya yang punya leading sectornya di situ. Karena kalau Kementerian Kesehatan itu juga terus terang di dalam era otonomi daerah ini kami Kementerian Kesehatan itu tidak mempunyai perpanjangan tangan langsung ke bupati dan wali kota sebenarnya. Kalau kami mau ke wali kota dan bupati kami harus minta izin ke Mendagri dulu. Karena Mendagri itu adalah aparaturnya wali kota. Tapi Kementerian Kesehatan akan mendukung itu? Kami pasti mendukung. Kalau memang kalau ini kita pasti mendukung. Tentunya nanti kita bicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan ini memang sesuatu ide yang sangat bagus menurut saya. Ini bisa kita laksanakan. Saya garis bawahi ide yang sangat bagus. Pak Dirjen terima kasih, Pak Wali Kota Depok Muhammad Idris terima kasih, Pak Trubus terima kasih berbagi perspektif. Kita harapkan ada langkah yang cukup taktis karena pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Hari ini mencatatkan rekor pasien meninggal dunia. Kita tidak ingin angka ini terus bertambah di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Newscast malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wali. Selanjutnya CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya sesaat lagi.